Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ribatihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qulidihim wal awliya wa syuhada was sholihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa ma syaikhinna fid din Kiai Ansar bin Haji Abdurrahman wa Kiai Ubaidullah Irfan Haji Marus Ali wa Syekh Miyati Rais wa Kiai Syafi'i Azami wa Kiai Ahmad Alwani Nawawi wa ila Rais Al-Akbar Jamiyatin Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari wa Rais Al-Akbar Jamiyatin Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa mu'adiyadil wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa damana fabi wa bi ulumi fid dharain amin. I'lam annal fikra qad yajri fi amrin yata'allaqu bid-din wa qad yajri fi ma yata'allaqu bi ghairiddin. Ketahuilah bahwasanya merenung, tafakur itu kadang-kadang berkaitan dengan masalah agama dan ada kalanya juga berkaitan atau berhubungan dengan yang bukan agama. Ada orang usaha hasil, usahanya untung, itu kan pasti karena sebab. Ya, orang usaha rugi pasti ada sebab. Karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah pada umumnya berdasarkan sunatullah, hukum sebab akibat. Orang akhlaknya baik ada sebabnya, orang berilmu ada sebabnya, ya. Nggak ada anak yang lahir pinter, nggak ada orang lahir jadi akhlaknya baik, nggak ada. Jadi ada proses. Memang Allah ketika memberikan sesuatu, ilmu atau akhlak kepada hambanya itu ada dua cara. Yang pertama bijudin ilahi, karunia langsung dari Allah, nggak lewat belajar, ya. Tapi Allah berikan saja. Karena manusia nggak mungkin bisa memberikannya, nggak mengajarkannya. Contohnya Nabi Isa, saksinya Nabi Yusuf, saksinya Jurej, yang masih kecil bayi bisa bicara, ya. Qala inni Abdullah ataniyal kitabu walam yaj'al, ya, dan seterusnya. Nabi Isa kecil itu bicara. Nah, ini namanya karunia langsung dari Allah. Siapa yang bisa ngajarin bayi bicara? Profesor manapun juga Pak nggak mungkin bisa. Belum waktunya bicara, ya. Itu namanya karunia Allah langsung, judin ilahi namanya. Anak kecil umur 2 tahun
dibawa ibunya ke warung beli es krim, belinya 2 tuh anak. Ketika ditanya, ya kok banyak amat nak, buat siapa? Kata anak itu, buat kakak. Itu kan akhlak Pak, berbagi, ya. Dari mana anak 2 tahun ngerti akhlak kayak begitu Pak? Siapa yang ngajarin? Nggak bakal ngerti anak itu. Anak seperti itu lagi lapar, pingin makan, belum mateng, nangis, kata emaknya, sabar nak, sabar. Mana ngerti bocah sabar Pak, ya? Nggak ngerti sabar anak. Yang itu namanya judin ilahi, karunia Allah langsung. Dan ini ada yang begini, ya. Walaupun ini jangan menjadi standar kita yang begini. Itu sih kehendak Allah aja Pak. Jadi kalau Allah menghendaki Wang Niman tiba-tiba jadi ulama besar, bisa-bisa saja gitu. Nah yang keduanya adalah biktisab, dengan sebab usaha, ya. Orang kalau pingin kaya ya kerja, orang kalau pingin pinter belajar, orang kalau pingin ini itu ada sebabnya. Nah ini ya. Nah sekarang yang bukan agama itu orang usaha kok sukses pasti ada sebabnya. Nah kita itu namanya mentafakuri, kenapa dia bisa begitu, kenapa orang ini kok bisa rugi, ya. Nah wa inna ma gharduna ma yata'allaq bidin fal natruk al qismal akhar. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang hanya berkaitan dengan agama saja. Ya, dengan agama saja. Jadi kalau yang bukan agama udah antum lebih ngerti dah. Nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih tahu. Wa na'ni biddin al muamalatul lati bainal abdi wa bainar rabb ta'ala. Dan yang dimaksud dengan mentafakuri sesuatu yang berkaitan dengan agama, maksud agama di sini adalah muamalah antara hamba dengan Rob. Kita ini Pak sudah mengadakan perjanjian, ya, perjanjian. Karena dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada laut. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semua, ya, matahari dan semuanya nggak ada yang mau. Isi amanah itu, kalau kamu mau melaksanakan apa yang aku perintahkan, kata Allah, surga bagiannya. Tapi kalau kamu enggak bisa melaksanakannya, neraka. Semuanya enggak mau ngambil risiko. Fahamalahal insan, manusialah yang siap melaksanakan itu. Nah, ketika ruh kita jasad kita masih di tulang sulbi ayah-ayah kita, ya, ruh kita sudah diciptakan oleh Allah, ada di alamnya, alam arwah. Lalu Allah bertanya kepada ruh kita semua, alastu birabbikum. Itu dalam surat Al-A'raf, ya, kalau nggak salah 179 atau berapa. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Itulah yang ditanyakan Allah kepada ruh kita semua. Maka semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Apa kata ruh? Ya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi itu. Nah, jadi ruh kita, ruh manusia ini fitrahnya, ya, adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud fitrah di sini, ya, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kalau ada anak kecil yang belum balik itu mati, walaupun anak non muslim itu nanti masuknya surga, Pak. Ya, anak siapa saja, biar anak bajingan juga, Pak, kalau belum balik surga. Karena dosanya kan belum dicatat, sementara fitrahnya dia iman kepada Allah, makanya surga. Nah, cuma hukum dunianya disesuaikan dengan orang tuanya. Kalau dia anak orang orang non Islam, Kristen misalnya, kita nggak boleh mensolati, ya, kemudian menguburkannya di maqabiril muslimin, nggak boleh, dihukumi dengan sesama dengan orang tuanya. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Ibu bapaknya lah yang akan menyebabkan anak itu nanti menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Lihat ya, ibu bapak itu bukan dirinya, ibu bapak itu orang lain, gitu, orang lain. Nah, artinya di sini orang lain atau lingkungan itu akan menjadi sebab anak ini menjadi A, menjadi B, menjadi C, tergantung pengaruhnya. Ya, ini orang lain. Jadi akan mewarnai. Nah, ini namanya tadi saya katakan hukum sebab akibat. Kenapa jadi Yahudi anak ini? Kenapa jadi Nasrani? Kenapa jadi Majusi? Oh, karena lingkungannya yang mewarnai, di mana dia tumbuh, di mana itu lingkungan. Makanya kita diperintahkan untuk mencari teman atau lingkungan yang baik, karena lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Anil mar'i latas al-fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi ya. Kalau kamu mau mengetahui seseorang, jangan tanya siapa kamu, tetapi siapa temannya. Jadi jangan tanya siapa dia, tapi tanya, ketahui oleh kamu teman-temannya siapa. Karena orang itu akan mengikuti agama temannya, gitu ya. Nah, jamaah Allah. Lalu kalau itu adalah lingkungan, kenapa Rasulullah menyebutnya fa'abawahu, ayah ibunya, enggak langsung lingkungannya? Karena yang paling dominan pengaruhnya adalah ayah ibu. Karena anak itu dari kecil ya dirawat oleh ayah ibunya. Maka Rasul mengatakan ayah ibunya lah yang akan menyebabkan anak ini Yahudi, Nasrani. Itu namanya sunatullah, hukum sebab akibat. Gitu ya. Hakikatnya ya jelaslah Allah, Pak. Di dalam satu ayat Al-Quran Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang mukmin jiwa dan hartanya, dibeli dengan surga. Dari ayat ini kalau kita perhatikan, berarti kita ini orang mukmin ini kaya barang dagangan karena mau dibeli oleh Allah. Yang dibelikan barang dagangan, Pak, ya, mau dibeli oleh Allah. Nah, kita sih mungkin baca ayat ini ya biasa-biasa aja, subhanallah. Sahabat Abu Bakar, Pak, baca ayat ini pingsan. Saya Imam Syafi'i pingsan baca ayat ini. Karena itulah maka Rasulullah kemudian bertanya, walaupun tentu Rasulullah tahulah kenapa sampai sahabat Abu Bakar pingsan, ya. Tapi kan yang lain ini, sahabat-sahabat yang lain nggak ngerti kenapa. Nah, bisa jadi bingung ini sahabat.
Nah karena itu Rasulullah pingin menghilangkan kebingungan umat, kebingungan sahabat. Karena tugas Nabi adalah memang menghilangkan kebingungan, kegalauan umat. Dan ulama itu warasatul anbiya, ahli waris Nabi. Sama berarti para ulama juga mempunyai tugas adalah menghilangkan kegalauan, menghilangkan kebingungan, menghilangkan kepusing ya umatnya. Itulah tugas ulama karena ahli waris Nabi ya. Jangan dibalik, justru ulama bikin bingung umat, ulama bikin pusing umat. Nah itu bukan ahli waris Nabi namanya yang begitu jamaah Allah. Jadi Nabi kemudian bertanya, kenapa engkau sampai seperti ini Abu Bakar? Jawab sahabat Abu Bakar, wahai Rasulullah, bagaimana tidak? Ya, wong dalam ayat ini Allah mau membeli jiwa orang mukmin dengan surganya. Kita ini kan barang dagangan, dimanapun juga pembeli nggak ada yang pingin membeli barang yang buruk, barang yang jelek, yang banyak aibnya. Sementara Abu Bakar ini siapa? Penuh noda, penuh dosa. Ya, mungkinkah Allah mau membeli jiwa Abu Bakar? Kesana Pak. Ya, apa namanya ini? Tafakurnya, pikirannya ini, mulutnya ayat, tapi pikirannya, hatinya mendalam ke dalam ayat ini, luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i ya. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perniagaan, bisnis, usaha yang bisa menyelamatkan kamu dari kerugian yang dapat menyakitkan perasaan kamu, menyakitkan jiwa kamu, tubuh kamu, ya diri kamu dari azab yang sangat pedih. Jadi Allah mau menunjukkan kepada kita usaha. Nah, kalau gitu berarti kita ini pengusaha, kita ini pedagang. Nah, ada yang didagangkan dan ada yang membeli, gitu jadinya. Sehingga antara kita ini dengan pembeli itu ada perjanjian. Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Ya, perjanjiannya apa? Kamu bisa melaksanakan semuanya surga, tapi kalau enggak neraka. Nah, ini muamalah namanya kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, na'ani bidin al-muamalah allati bainal abdi wa bainar rabb. Fajami'u afkaril abdi imma an tata'allaq bil abdi wa sifatihi wa ahwalihi wa imma an tata'allaq bil ma'bud wa sifatihi wa af'alihi. Nah, pemikiran hamba itu ada kalanya berkaitan dengan diri hamba, ya, ada dengan sifatnya, ahwalnya. Tapi ada kalanya juga berkaitan dengan ma'bud yang disembah, sifatnya dan perbuatannya. La yumkinu ayyakhruja an hadainil qismaini, nggak mungkin keluar dari dua ini. Apa yang kita pikirkan itu kan dua Pak. Kalau nggak makhluk ya khaliq, ya kan cuma ada dua, ada pencipta, ada yang dicipta. Yang dicipta ini makhluk. Yang kita renungkan, kita tafakuri, bisa jadi Allah mentafakuri makhluk, bisa jadi mentafakuri khaliq. Dan Allah Rasul sudah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah, renungkan oleh kamu makhluk-makhluknya Allah, jangan kamu merenungkan, memikirkan tentang
Allah, nanti kamu akan hancur, akan binasa. Nah, yang dimaksud makhluk atau hamba ini bisa jadi adalah dirinya, sifatnya. Kenapa? Yaitu anak akhlaknya Masya Allah luar biasa itu orang. Si anu akhlaknya ampun memalukan sekali. Nah, bagaimana tingkahnya, bagaimana pola orang itu, ya. Dan kembali semua yang dimiliki itu adalah karena sebab. Jadi kalau kita pingin seperti itu, maka sebab itu harus kita ikuti. Itulah makanya kita diperintahkan ziarah, ibadah haji, kan menapak tilas, Pak. Menapak tilas perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana terjadinya apa? Sa'i, tawaf dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita lihat bagaimana itu para aulia yang orang-orang nggak pada kenal siapa Gunung Jati, siapa Sunan Ampel, tapi Masya Allah orang yang berziarah luar biasa, ya. Dan nggak mungkin mendapatkan penghormatan seperti itu kalau tidak ada sebab yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan sebab adanya Sunan Gunung Jati dikubur di situ, Sunan Ampel dikubur di situ, ya Allah, orang yang meraih rizki, yang dagang, kayak apa? Andai tidak ada kuburan wali di situ, apa ada itu orang-orang yang mendapatkan keuntungan duniawi? Katakan wong mati nguripi wong urip. Orang sudah mati menghidupi orang yang masih hidup. Coba ya Allah. Lah, orang udah mati bisa memberi kehidupan. Itu nggak mungkin lepas dari apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Nah, sementara orang melihat ziarah kubur itu kafir, syirik dan sebagainya. Karena yang dilihatnya adalah minta-mintanya, bukan bagaimana kita ini menapak tilas, mempelajari kenapa orang ini. Makanya kan kata Nabi, berziarahlah kamu, karena ziarah itu dapat menumbuhkan sifat juhud dan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Ya. Tapi yang diamati bukan itu doanya, Pak, minta kepada kuburan. Ya iyalah kalau minta sama kuburan di zaman Allah, ya. Baik. Nah, jamaah Allah ada kaitannya dengan hamba, ada juga dengan sifatnya. Orang yang rindu, coba para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita dulu lah, sahabat. Mereka ini merindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka merindukan kepada Nabi? Yang dirindukan itu kan jamalullah bisa jadi adalah apa namanya, karena rupanya yang tampan, rupanya yang indah, ya, sehingga ketika menatap itu ada kenikmatan tersendiri. Kita senang pada seorang wanita yang cantik, ya. Nah, kita ini ketika melihat wajah yang cantik itu, nah ada kenikmatan sendiri, Pak. Nah, para sahabat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya kana nasu kana Rasulullah sallallahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi adalah manusia yang paling baik fisiknya, rupanya, karena ganteng sehingga para sahabat yang melihat Nabi itu ada kenikmatan sendiri melihatnya, ya, melihat rupanya. Kemudian juga ada kalanya juga berkaitan dengan apa namanya, dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatannya yang sangat lembut, yang sangat baik, yang menunjukkan kepada akhlaknya, sehingga ya, bertambahlah kecintaan kepadanya. Sudah rupanya cakep, perilakunya, akhlaknya luar biasa. Orang rupanya cakep, akhlaknya nggak baik, tetap kita enak melihat mukanya. Cuma dalam hati mengatakan,
ya, orangnya cakep tapi sayang ya akhlaknya. Nah itu ya. Sekarang sudahlah rupanya cakep, ya, akhlaknya luar biasa. Jadi dua yang direnungkan, yang ditafakur oleh kita. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Nabi begitu, kepada Allah juga seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan hamba. Wa imma anta ta'allaq bil ma'bud wa sifati wa fa'li, dan ada kalanya juga berkaitan dengan yang disembah, yaitu Allah, sifatnya, af'alnya, ya, sifatnya dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma yata'allaq bil abdi imma ayyakuna nadron fi ma huwa mahbubun inda rabb ta'ala. Nah, kalau yang berkaitan dengan hamba ada kalanya karena memperhatikan sesuatu yang dicintai di sisi Allah. Tadi akhlaknya orang ini, ya Allah. Sampai banyak ulama itu, Pak, kalau dia merasa sudah merasa enggak beres nih, kayak dia jauh nih dengan sorga, ya, maka dia datang ke ulama, dia tatap, melihat ulama dengan sebab menatap atau mendatangi ulama, kemudian kembali semangat lagi ke agamanya karena jiwanya tersiram lagi. Dan ya benar sekali apa yang disabdakan oleh Nabi, ada 3 pandangan yang mendapatkan pahala. Ya, satu memandang Ka'bah, kedua memandang Al-Qur'an. Ngeliat doang, Pak, ngeliat Al-Quran itu dapat pahala timbang ngeliat doang, ya, apalagi sampai membacanya, apalagi sudah membaca, memahami, luar biasa. Ngeliatnya saja udah dapat pahala kalau Al-Quran. Yang ketiga, memandang wajah ulama, orang alim. Makanya banyak orang yang masang-masang foto-foto kiai, foto-foto ulama. Memandang wajahnya itu membawa kebaikan, ya. Nah, kenapa jadi orang ini begitu baik, ya? Kemudian aufi ma huwa makruh, atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tafakuri, yang kita pelajari kan begitu. Kenapa orang ini melakukan perbuatan nista seperti itu, ya? Mana tempari saya katakan, orang kita bisa ngambil pelajaran dari segala hal, ya. Termasuk kan kalau kita lihat ada orang berantem, kita bisa ngambil pelajaran yang berharga dari itu. Apa pelajarannya? Nah, yang harus kita tanya adalah orang ini kenapa bisanya berantem? Kan nggak mungkin orang ketemu langsung begitu main tonjok-tonjokan, pasti ada sebabnya. Nah, maka kalau kita nggak pingin berantem, jangan melakukan sebab itu. Kesimpulannya kan nantinya begitu, Pak. Itu pelajaran yang bisa kita panahnya petik, ya. Nah, kenapa orang ini kok dimuliakan, dihormati? Ada sebabnya. Nggak mungkin. Ada juga orang alim, baik luar biasa, orang-orang alim, tapi kok nggak dihargai? Pasti ada sebabnya juga. Nah, maka kalau kita ingin hormati, ikuti sifat yang dilakukan oleh orang yang dihormati. Kalau kita tidak ingin direndahkan, jangan mengikuti sifat orang yang direndahkan orang lain. Kemudian wa ma ya'ta'allaq bir-rabb ta'ala imma ayyakuna nadran fi dzati wa sifati wa asma'ihi. Kalau yang berkaitan dengan Allah itu ada kalanya kita memperhatikan zatnya, sifatnya, ya. Dengan kita memperhatikan sifat-sifatnya Allah, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa asma'i, demikian juga namanya.
wa imma ayyakuna fi af'alihi wa mulkihi wa malakutihi wa jami' ma fis samawati wa ma bainahuma, dan ada kalanya juga yang berkaitan dengan perbuatannya, dengan kerajaannya, malakutnya, dan semua yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Ya, kita bisa mengenal seseorang itu adalah dengan mempelajari sifatnya. Ya, mengenal Allah juga ya begitu. Makanya ulama mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Itu dulu, dari dulu memang ada orang yang mengatakan begini, sifat 20 itu yang menyusun adalah Habib Utsman bin Yahya. Jamaah rahimakumullah, kalau yang diungkapkan atau diucapkan itu adalah maksudnya Habib Yahya, Habib Utsman menyusun kitab sifat 20. Ya. Gitu ya. Tapi kalau sifat 20 itu adalah yang menyusun, yang mengarang, yang menemukan, yang pemulanya ya adalah Habib Utsman, itu namanya ngawur. Ya. Itu ngawur namanya, jamaah Allah, mengagungkan orang yang enggak pada tempatnya. Bukan saya merendahkan Habib Utsman, bukan. Kita sejarah, Pak, ya, bahwa pendiri paham ahli sunnah wal jamaah yang konsepnya dalam mengajarkan akidah lewat sifat 20 adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu semua orang tahu masalah ini, ya. Nah, di mana jamaah Allah? Dulu Abu Hasan Asy'ari ini adalah dari Wasil bin Atha, pendiri paham Mu'tazilah yang mendewakan, ya, yang mendewakan akal. Di zaman Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah itu berkembangnya paham Mu'tazilah. Hebatnya orang Mu'tazilah begini, Pak. Ketika dia meyakini bahwa agar pahamannya itu diikuti oleh banyak orang, maka yang harus dimasukkan ke dalam pahamnya adalah pemimpinnya dulu. Karena an-nasu ala dini malikihi, manusia, rakyat akan mengikuti agama rajanya. Kalau presidennya agamanya ini, maka gampang yang namanya raja itu tinggal paksa ngikut semua nantinya, walaupun dengan terpaksa. Itulah hebatnya orang Mu'tazilah. Maka raja itu ngikut paham Mu'tazilah. Di antara paham Mu'tazilah adalah menyatakan bahwa Al-Quran itu hadis baru itu wujudnya didahului oleh tidak ada, ya, itu namanya baru. Nabi Adam baru, makhluk ini baru karena makhluk itu diciptakan. Sebelum diciptakan kan nggak ada. Nah, yang lama, yang qadim itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu qadim. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan hadis atau baru. Maka ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran itu qadim, seperti Imam Ahmad jebloskan ke penjara. Banyak ulama yang jebloskan ke penjara karena enggak mau mengatakan Al-Quran itu baru. Bagaimana enggak baru kata mereka? Ya, dalam salah satu ayat ada ayat surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, tangannya Abu Lahab, sungguh dia celaka. Lah Abu Lahab itu kan baru. Maka ayat yang menerangkan turunnya itu setelah menceritakan kejadian Abu Lahab, ya berarti baru, itu baru difirmankan. Itu baru difirmankan. Ya, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini Kiai Mu'tazilah kok goblok-goblok amat, kata gitu ya. Nah, cara memahaminya kayak begitu. Tapi harus mendekat. Lah tinggal jamaah Allah,
Imam Syafi'i mikir nih, kalau enggak buru-buru disusun paham ahli sunnah wal jamaah, berbahaya ini umatnya Nabi Muhammad, akidahnya pada rusak ya. Nah karena itu ketika beliau harus menyusun, tapi bagaimana nih caranya? Dipanggil beliau sama raja, ditanya, wahai Abu Abdullah, wahai bapaknya Abdullah, bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran? Apakah Al-Quran itu menurut kamu qadim apa hadis? Kalau jawabannya hadis, jelas Pak, masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, bagaimana aku bisa menyusun kitab? Itu makanya nggak mikir saya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ya, Tuhan, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Quran, semuanya ini baru gitu. Nah jamaahullah, menurut raja Imam Syafi'i berpendapat Al-Quran itu baru. Baguslah, udah sependapat, bebas Imam Syafi'i. Dia nggak ngerti kalau Imam Syafi'i itu nggak mengatakan begitu, tapi orang ini salah memahami maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i maksudnya kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua yang dimaksud ini tuh nih 4 jari ini Pak, ini nih ya baru lah. Kalau Quran sih ya qadim gitu, ini baru. Dikira oleh raja ini itu tadi itu Taurat, Injil, Zabur, Quran, padahal Imam Syafi'i ngomong begitu, ini tuh jari. Begitu Imam Syafi'i bebas, langsung Imam Syafi'i kabur Pak ke Mesir dari Baghdad. Makanya kalau ada orang mengatakan tuh lari Imam Syafi'i dari bayi, ya memang benar Pak. Tapi larinya, kaburnya beliau bukan takut di penjara, tapi beliau harus menyusun kitab tauhid untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sinilah kemudian berkembang ajaran-ajaran itu jamaah. Dari buku awalnya yang disusun oleh Imam Syafi'i ya. Nah, jamaah. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi bukan beliau ini adalah takut di penjara seperti anggapan orang yang tidak suka kepada beliau. Nah, wa asma'il husna, begitu juga dengan nama-nama Allah yang baik ya. Wa imma ayyakuna fi afalinan, ada kalanya yang direnungkan itu adalah yang ditafakuri perbuatan Allah. Karena tidak jarang di antara kita ini menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah dilakukan kita murni perbuatan kita, seperti anggapan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan apa yang dilakukan oleh kita itu murni perbuatan kita, bukan dari Allah. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, itu adalah kemampuan kita sendiri. Sampai-sampai kata mereka, Allah itu tidak tahu Pak apa yang akan kita lakukan, enggak tahu. Gitu. Tiba-tiba umpamanya Bang Udin jadi camat, Allah kaget, loh ya Udin bisa jadi camat, karena nggak tahu. Menurut mereka begitu. Kalau Allah yang melakukan, kata mereka ya, masa yang disalahkan manusia? Allah lah yang harus disalahkan. Itu jamaah Allah. Nah kalau dalam paham kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, semua perbuatan manusia itu yang menggerakkan, yang melakukan adalah Allah, karena kita tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah ya. Nah loh, kalau gitu bener dong kalau Mu'tazilah. Kalau kita yang perbuatan kita Allah yang melakukan, yang menggerakkan, masa kita yang dihukum? Jamaah Allah, kita itu diberi oleh Allah kemampuan satu, memilih. Dengan sebab kita punya akal, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kita memilih ingin melakukan yang buruk, digerakkan oleh Allah Pak. Maka kita dihukum bukan karena gerakan kita, tapi karena pilihan kita. Nah itu jamaah Allah ya. Nah,
Imam Zamakhsyari itu menantunya Imam Ghazali, itu dia orang Mu'tazilah. Dia demen nama istri anaknya Imam Ghazali. Kata anaknya Imam Ghazali, baik, saya mau jadi istri kamu, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya pingin setiap hari dijima 40 kali. Awal luar biasa itu Pak, hubungan badan setiap hari 40 kali. Kata Imam Zamakhsyari, wah katanya nggak kuat saya kalau sehari 40 mah. Loh, kan yang menciptakan kekuatan kamu sendiri, bukan pemberian dari Allah. Kenapa nggak kuat? Kenapa nggak bisa? Kalau kita bisa melakukan perbuatan sendiri bukan karena pertolongan Allah, kenapa kamu nggak kuat? Baru sadar Imam Zamakhsyari, oh rupanya ke sini larinya. Dan dia mengakui kebenaran dari argumentasinya anaknya Imam Ghazali. Kita punya kemampuan itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita sendiri. Makanya kan kekuatan yang diberikan kepada Nabi beda dengan yang diberikan kepada kita. Kepada si B beda Pak, karena Allah yang ngasih. Gitu ya jemaah. Nah selanjutnya dari semuanya ini nanti kita akan simpulkan, kalau satu persatu kita rinci untuk ditafakuri ya, yang nggak bisa kita jemaah sampai kapanpun. Nah karena itu nanti kita akan rangkum dalam 4 hal, yaitu dalam masalah taat, dalam masalah